Salam sejahtera, segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah yang Maha Kasih. Sahabat GPB dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam siaran Night Call Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Saya, Pendeta Leviandi Kembuan, saat ini saya ditugaskan untuk melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPB Jemaat Oberbanten Tangerang Selatan. Marilah kita bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber kehidupan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Pada saat ini dalam seluruh kerendahan hati, kami memohon penyertaan Roh Kudus yang memberi pengertian atas pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami menghayati firman Tuhan dalam tindakan, kata, dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca Alkitab kita. Pembacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 3 ayat 24 dan 25. Galatia pasal 3 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan dalam iman, karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sahabat GPB yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita telah menjanjikan berkat kehidupan dan kehidupan yang menjadi berkat. Janji ini telah disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham ketika ia mengatakan kepada Abraham, engkau akan menjadi berkat dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikianlah kesaksian Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Dalam upaya untuk menghadirkan umat yang diberkati dengan kehidupan dan menjadi berkat bagi sebuah kaum di muka bumi, Tuhan Allah memberikan penuntun, yaitu perangkat hukum yang dikenal dengan nama hukum Taurat. Namun perangkat hukum ini bukanlah kehidupan itu sendiri. Bukan, sama sekali bukan. Perangkat hukum ini hanya menuntun dan mengawal umat untuk menunjukkan kehidupan yang Tuhan Allah kehendaki. Kehadiran hukum Taurat bagaikan cermin yang membuat umat melihat kembali apakah dia sudah melakukan hal yang baik, hal yang benar, tepat. Hukum Taurat tidak memiliki kuasa untuk membenarkan seseorang. Tidak. Galatia pasal 3:11 mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Sama sekali tidak. Sahabat GPB yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kuasa untuk membenarkan itu ada pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah citra kehadiran janji Allah tentang kehidupan. Citra kehadiran janji Allah tentang kehidupan yang menjadi berkat bagi seluruh kaum di muka bumi. Malah Tuhan Yesus sendiri adalah citra dari kehadiran Allah yang menyelamatkan dunia. Setiap orang yang memiliki iman, keyakinan, dan kepercayaan
kepada Tuhan Yesus Kristus telah memperoleh pembenaran dari Tuhan Allah. Dia dibenarkan oleh Tuhan Allah. Keyakinan ini seharusnya menjadi pengharapan yang lebih kuat, pengharapan yang semakin dibangun tentang kehadiran Allah di tengah segala tantangan zaman. Sahabat GPB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita telah menjanjikan berkat kehidupan dan kehidupan yang menjadi berkat. Janji ini tidak berubah sekalipun zaman memberikan perubahan dan perkembangan. Tuhan Allah kita tetap teguh pada janjinya. Bagi kita sepatutnya kita bersyukur bahwa janji Tuhan tetap hadir. Sepatutnya juga syukur itu dinyatakan dengan ketaatan kita dalam pelayanan dan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan Allah. Di tengah-tengah perkembangan teknologi yang ada, bahkan begitu pesatnya, kita memakai segenap perangkat yang ada untuk menyampaikan kemuliaan nama Tuhan Allah, sambil kita tetap berpegang dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber hikmat, penuh kasih karunia, kami bersyukur karena firman-Mu telah mengingatkan kami pada kedudukan kami yang berada dalam perjanjian kasih Tuhan Allah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kami memohon kuasa Roh Kudus menyertai kami untuk menghayati dan melaksanakan firman Tuhan dalam setiap waktu aktivitas kami. Bahkan firman Tuhan menjadi pengharapan yang kuat dalam melaksanakan kehendak Tuhan sebagai panggilan pengutusan kami di tengah berbagai tantangan kehidupan ini. Ya Tuhan Allah sumber hikmat, kami memohon penyertaan Tuhan Allah bagi gereja-Mu di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia, dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan yang telah dipercayakan. Panggilan dan pengutusan untuk melayani, bersaksi, dan mengembangkan persekutuan yang erat di dalam Kristus. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan bagi setiap jemaat di gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami mohon Tuhan mengarahkan langkah segenap jemaat, bahkan warga GPB, untuk menghadirkan damai sejahtera bagi segenap ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber rahmat, kami mohon penyertaan Tuhan untuk semua bangsa dan negara di dunia ini, termasuk untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kami memohon Tuhan memberkati bagi semua pemerintah di dunia, bagi pemerintah Indonesia dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, dalam setiap kebijakan yang ditempuh untuk mengantar pada masyarakat yang menghadirkan damai sejahtera. Kami juga memohon Tuhan memberkati segenap anggota Tentara Nasional Indonesia, segenap anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mohon penyertaan Tuhan bagi masyarakat di mana kami hadir menjadi bagian di dalamnya. Kami memohon berkat-Mu yang membawa kesejahteraan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mengalami pergumulan, apapun ragam pergumulan yang dialami. Kami memohon penyertaan Tuhan yang memberdayakan mereka untuk menghadapi dan menjalani pergumulan mereka, dan pada gilirannya tampil sebagai pemenang. Kami menaikkan doa ini dalam iman, pengharapan, kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan
dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan aktivitas kita dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan kepada Tuhan Allah kita. Sehingga biarlah segenap tindakan kita sungguh-sungguh menggambarkan tentang kehidupan yang telah dijanjikan oleh Tuhan, menggambarkan tentang kehidupan yang menjadi berkat bagi siapapun. Semuanya bagi pelayanan dan kesaksian untuk kemuliaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudari-saudara sekalian. Amin.